Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pencegahan dekubitus pada pasien. Nah, mengapa perlu sekali dilakukannya untuk pencegahan dekubitus pada pasien? Karena pencegahan dekubitus ini kan untuk mencegah terjadinya atau penambahannya atau terjadinya luka yang ada pada pasien, dapat menyebabkan luka itu. Jadi perlu dan penting sekali. Biasanya pencegahan dekubitus ini kan dilakukan di unit rawat inap ataupun unit rawat intensif. Nah, lalu apa sih sebenarnya pencegahan dekubitus ini? Pencegahan dekubitus itu sendiri adalah suatu keadaan di mana timbulnya ulkus atau luka sebagai akibat penekanan yang lama mengenai suatu tempat pada permukaan tubuh klien. Lalu tujuan dilakukannya tindakan pencegahan dekubitus ini ialah satu, sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya infeksi nasokonial. Nah, di sini dilakukannya atau prosedur tindakan dilakukannya dekubitus itu sendiri ialah satu, prosedur perawatan pasien bed rest, lalu perawatan klien dekubitus, dan untuk pencegahan infeksi. Lalu survival dekubitus itu sendiri, laksanakan survival untuk mengetahui adanya kejadian dekubitus atau tidak. Lalu yang kedua ialah untuk mengumpulkan data dari setiap harinya. Yang ketiga ialah perhitungan dekubitus setiap bulannya, dan yang keempat ialah laporan setiap bulan, triwulan, semester, dan per tahun. Nah, itu mengapa harus kita lakukannya tindakan ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara pencegahan dekubitus itu sendiri? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih pencegahannya dekubitus itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sebelum saya melakukannya langsung kepada pasien, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya. Nah, di sini caranya yang pertama ialah kita siapkan dulu alat-alat apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini berhubung pencegahan dekubitus, hanya kita perlu siapkan ialah laken untuk mengganti laken tersebut atau laken pasien tersebut. Biasanya ini dilakukan kalau pada pasien yang memang bed rest udah lama, ini biasanya dilakukan 2-3 jam sekali. Tetapi biasanya pada rumah sakit itu hanya mengganti 1 kali sehari. Nah, lalu pencegahannya itu kita siapkan laken tadi tersebut. Nah, yang pertama itu kita jaga kebersihan tangan dengan kita lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan. Maksudnya di sini ialah kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan atau sesudah melakukan tindakan pencegahan dekubitus. Lalu, kita cuci tangan tadi dengan air yang mengalir. Nah, dengan air yang mengalir dan sabun. Jangan lupa pakai sabun ya jika tangan terlihat kotor. Jadi, jangan lupa utama itu cuci tangan yang baik dan benar plus pakai sabun. Lalu yang kedua itu hilangkan tekanan dengan mengubah posisi klien tiap 2 jam sekali di tempat tidur. Misalnya sepanjang 24 jam itu klien sepanjang 24 jam itu, dan pemakaian tempat tidur seperti air matras kayak gitu. Pemakaian tempat tidur yang air matras yang kayak ada gelembung-gelembungnya kayak gitu. Lalu yang ketiga ialah meminimalkan kelembapan dengan sering mengganti pakaian dan laken. Nah, di sini kan saya jelaskan sebaiknya kita rutin mengganti laken atau pakaian klien. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu meminimalkan renggangan dengan menempatkan posisi yang senyaman mungkin dan sesuai dengan keadaan pasien. Lalu
meminimalkan gerakan dengan cara memindahkan pasien dengan berhati-hati. Nah, itu prosedur-prosedurnya. Terus setelah kita lakukan tindakannya, maka kita evaluasi setelah kita lakukan tindakan tersebut, bagaimana sih sebenarnya keadaan klien yang telah kita lakukan tindakan tersebut, bagaimana responnya, apakah klien merasa nyaman atau klien merasa tidak nyaman, terus apakah klien senang, kayak gitu. Karena kita di sini harus melihat bagaimana respon klien setelah kita melakukan tindakan tersebut. Nah, dan jangan lupa setelah kita melakukan tindakan, sebelum saya melakukan tindakan, jangan lupa yang tadi saya ingatkan kembali, setelah melakukan tindakan harus cuci tangan lagi dan pakai sabun. Lalu yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi ini paling penting. Kita harus melakukan dokumentasi apa saja sih sebenarnya tindakan yang telah kita lakukan kepada klien tersebut, walaupun hanya penjagaan dekubitus. Itu sangat penting, pendokumentasian. Jam berapa, tanggal, waktu, siapa yang melakukannya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan penjagaan dekubitus ini dengan cara yaitu mengganti laken, membantu klien mengganti lakennya atau mengganti pakaiannya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, permisi, perkenalkan saya Itariani. Di sini saya akan mengganti laken Bapak. Untuk kita kan ketahui bahwa di punggung Bapak terdapat bintik-bintik atau luka-luka. Maka di sini saya akan mengganti laken atau matras, dan saya akan berikan matras laken yang baru. Baiklah Bapak. Nah, di sini kita posisikan klien senyaman mungkin. Sebelum kita tanya apakah dia mau diganti laken atau tidak. Bapak, sebelum saya melakukan tindakan ini, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia susah. Jika ada keluarga turut membantu. Baiklah, jangan lupa kita cek identifikasi klien. Setelah itu kita siapkan semuanya alat. Pertama itu kita miringkan klien, miring kanan dan miring kiri. Kita bantu dengan keluarga. Tetapi sebelum memiringkan klien kanan dan kiri, jangan lupa ini dengan cara digulung. Ibu bantu ya Bu, kita miringkan dulu bapaknya Bu. Setelah itu kita miringkan lagi ke kiri. Jika sudah, jangan lupa ini letakkan di infeksius, karena kita lihat kondisinya terlebih dahulu apakah ada darah atau tidak. Tetapi jika ada darah atau ada cairan pasien, kita letakkan di bagian infeksius. Tetapi jika tidak ada, kita letakkan di bagian tidak infeksius. Berhubung sini ada darah, maka kita letakkan di bagian infeksius. Selanjutnya kita mengganti laken yang baru. Sama dengan tadi caranya, kita buat klien senyaman mungkin. Ibu, tolong dorong ya Bu, miringkan sebelah kiri. Selanjutnya miringkan sebelah kanan. Nah, setelah kita lakukan atau kita selesai mengganti klien, kita lihat baju klien, apakah baju klien ini terlihat bersih atau kotor. Tetapi biasanya pada pasien dekubitus ini mereka tidak memakai baju atau bajunya dilonggarkan atau dilepas. Baiklah, sudah itu kita rapikan pasien. Setelah selesai, kita tanya bagaimana responnya. Bapak, pemasangan lakennya untuk pencegahan dekubitus sudah selesai. Bagaimana perasaannya Pak? Baiklah Bapak, jika perlu apa-apa ya Ibu, tolong bisa panggil kami ke news station atau taksi tambah hijau tersebut. Saya akhiri Pak ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu perawat keluar dari ruangan, dan jangan lupa cuci tangan serta lepaskan handscoon yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Pendokumentasian, catat siapa yang melakukan tindakan dan waktu, tanggal dan tempat, tanggal, hari,
tanggal, hari, dan jam berapa dilakukan tindakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.